Durung mulai. Ya, durung sik menyiapkan.
Marianu nyesel. Mana hari pas turu. Delok itu pas dia turu itu baru nyesel. Oh, lah apa mau tak seneni? Anu apa? Dari sang murtad. Ayo itu aku adab makan dan minum, jangan berdiri. Layak abanna ahadukum qaimah. Janganlah kamu makan dan minum Kapan Bunda buat karya? Karya apa? Karya kelas. Oh, Yang menyentuh.
Kayaknya nih. Jemput itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Navin yang akan membersamai pada acara siang hari ini. Yang berjudul mengenal Siklus SPSI MSI. Baik, acara yang pertama, sebelum kita buka, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Mari kita lanjutkan acara pada siang hari ini. Baik, acara yang pertama kita akan mendengarkan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Hanum Hanania, siswa kelas 2 SD Islam Al-Mutakin, SD kelas 1 Al-Mutakin, beserta Bu Ilmiah Rizki. Kepada Ananda Hanum, kami persilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah mengkehendaki. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang memasuki api yang besar. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ananda Hanum Hanania beserta Ibu Ilmiah Rizky. Baik, yang acara selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Leli Nur Azizah, SPSI MSI. Kepada Ibu Leli, kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya ya. Nama saya Leli Nur Azizah. Teman-teman biasanya manggilnya Leli. Hari ini saya diminta oleh dia ya kemarin yang menghubungi saya menyampaikan ini ya saya untuk menyampaikan materi tentang psikologis anak usia dini. Nah, karena saya ini background keilmuannya adalah psikologi perkembangan gitu ya. Jadi yang akan dibahas hari ini adalah tentang perkembangan psikologis anak usia dini. Oke, saya lanjut ya. Jadi agenda kita hari ini akan bahas tentang 4 area perkembangan ya. Perkembangan sosial kepribadian, perkembangan kognitif, perkembangan motorik, dan perkembangan bahasa di anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini ini usia berapa gitu ya. Kalau saya lihat, ini yang minta saya ini kan dari TK, KB, kelompok bermain, TK sama SD.
Nah, berarti itu yang akan dibahas. Kelompok bermain itu biasanya dari umur 3 atau 2 tahun, mulai kadang-kadang udah masuk ya. 3 tahun, kemudian sampai 5, terus TK itu biasanya 5-6 tahun, terus SD ya, sampai umur 12 tahun. Nah, itu yang akan dibahas di hari ini. Nah, yang pertama tentang sebelum ke mana-mana, apa sih perkembangan gitu ya? Perkembangan itu biasanya hubungannya sama pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah secara kuantitas, baik tinggi atau berat, lingkar kepala, ukuran otot ya, terus panjang tulang dan lain-lain, itu pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan ini adalah bagaimana perubahan kualitas dari aspek kognitif, sosial kepribadian, motorik maupun bahasa. Jadi apa yang tambah bagus gitu, apa yang tambah matang dari seorang individu. Nah, kalau pertumbuhan itu biasanya sifatnya nggak bisa balik. Jadi kalau kita tingginya udah 180, nggak bisa jadi tiba-tiba 100. Tapi kalau perkembangan ini bisa. Jadi anak bisa mengalami regresi perkembangan itu mungkin, atau kemunduran perkembangan itu mungkin terjadi. Nah, kalau kita ngomongin psikologis anak usia dini, itu biasanya kita bahasnya di area-area ini. Yang pertama, kita pengen pahami sebenarnya apa sih kepribadian ya, atau tugas perkembangan apa sih yang sedang dijalankan oleh anak-anak usia dini. Nah, ada seorang tokoh perkembangan yang sangat terkenal, beliau ini profesor di Harvard University dan California University di Amerika. Udah sangat terkenal di semua ini ya. Di pendidikan dipakai, di psikologi dipakai, di dunia kedokteran kadang-kadang juga dipakai. Jadi dari Erikson Stages ini biasanya merujuk pada tugas perkembangan apa sih yang mesti dicapai oleh anak-anak di usia itu. Nah, ada 8 stages atau 8 tahap. Nanti yang akan kita bahas sampai usia 13 tahun ini, karena ada SD-nya ya. Di sini ada tadi adik yang membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat bagus. Itu kelas 1 SD masuknya di fase ini, industri versus inferiority. Nah, di anak-anak usia 0 sampai 13 tahun, itu mereka akan melewati 1, 2, 3, 4 tahapan perkembangan. Jadi mulai dari yang paling awal ya kita bahas 0 sampai 18 bulan. Atau kadang-kadang orang bilang 0 sampai 2 tahun. Di awal-awal itu anak-anak mengembangkan trust versus mistrust. Jadi bagaimana sebelum anak disaping ya, itu mereka mengembangkan kepercayaan versus ketidakpercayaan kalau bahasa Indonesia. Jadi bagaimana anak ini memandang dunia ini aman atau enggak, itu lewat interaksi pertama yang dia bangun dengan ibunya atau pengasuhnya. Kalau teorinya Freud, itu kan anak di usia 0 sampai 18 bulan ini kan kepuasannya itu terletak di oral ya. Jadi bagaimana ibunya ini mampu memberikan pemenuhan kepuasan oral ini dengan anak cukup atau enggak, nah itu bisa mengembangkan trust versus mistrust. Tapi ada juga penelitian lain yang mengungkapkan penelitian pada monyet ya. Dia diberikan ibu pengasuh yang terbuat dari selimut sama dari kawat, sama-sama dikasih minum. Nah, ternyata monyet ini lebih memilih ibu yang lembut gitu ya, yang pakai dari selimut itu. Nah, ternyata pada tahap trust versus mistrust ini di usia awal-awal kehidupan itu tidak cuman seperti kata Freud, pemberian kepuasan oral, tapi juga pemberian kepuasan kehangatan, sentuhan fisik, keamanan, dan lain-lain. Itu nanti akan menentukan anak ini punya hope atau harapan nggak, dia memandang dunia ini sesuatu yang menyenangkan untuk ditinggali, sesuatu yang aman untuk dieksplor gitu ya. Nah itu di usia-usia ini. Nanti ketika anak-anak di usia 0 sampai 18 bulan ini mampu mengembangkan trust, nanti masuk ke tahap selanjutnya di tahap 18 bulan sampai 3 tahun yang dia mesti mengembangkan otonomi atau kemandirian,
itu dia akan jauh lebih gampang karena dia percaya dunia ini aman. Jadi dia eksplornya lebih luas, dia lebih berani untuk mengeksplor. Dan dia juga lebih gampang menjalaninya. Jadi dia nanti akan jauh lebih mandiri di usia ini, otonomi. Jadi di usia otonomi ini, ya kita next ya. Nih, oke. Nah, di usia 0 sampai 18 bulan ya. Ini adalah fase paling dasar dalam kehidupan. Di masa bayi, ini bayi nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kalau dia mau minum, dia nggak bisa minum sendiri. Kalau dia mau ganti pampers, dia nggak bisa. Kalau dia mau pupuk, dia nggak bisa ke kamar mandi. Kalau dia nggak nyaman, dia juga nggak bisa menyamankan dirinya sendiri. Dia itu sangat tergantung dengan sosok orang dewasa. Entah itu ibunya, entah itu caregiver-nya atau pengasuhnya. Jadi bayi ini sangat bergantung. Nah, dari mana dia mengembangkan kepercayaan? Dari ketergantungan dan kualitas pengasuhannya. Bentar ya. Ini saya juga sambil mengasuh anak ya. Anak saya baru 2 minggu usianya, ini saya lagi cuti. Oke, jadi di tahap, oke, bentar ya. Jadi titik kritisnya di usia 0 sampai 18 bulan ini seberapa responsif sih pengasuh atau orang tua ini terhadap kebutuhan anak. Jadi kalau anak nangis, seberapa orang tua ini langsung ngerti. Langsung, oh anak saya ini haus butuh minum. Anak saya ini pampasnya penuh atau kotor jadi mesti diganti. Oh anak saya ini gerah jadi mesti suhu ruangannya mesti disesuaikan. Atau anak saya ini kolik kembung ya. Jadi mesti kita pijitin atau dan lain-lain. Jadi seberapa responsif kita memberikan eye contact atau memberikan kebutuhan terhadap anak, sentuhan yang kita berikan, seberapa kita menyayangi dia, itu menjadi titik kritisnya. Jadi anak ini sangat bergantung dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan dalam hidup ya. Termasuk makanan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan. Nah, jika pengasuhnya gagal memberi setiap kebutuhan ini, misalnya anak nangis, ada mitos ya, kalau anak nangis itu dibiarin aja, jangan digendong gitu kan. Jadi mereka kalau ada kebutuhan tidak dipenuhi oleh pengasuhnya, kalau nangis ya dibiarin aja, dia nanti pasti akan diam sendiri karena capek gitu misalnya, dia nanti akan mengembangkan mistrust. Jadi dia nggak percaya bahwa ketika dia butuh sesuatu, akan ada orang yang ngebantu gitu. Dan kalau dia butuh sesuatu, dunia ini akan bantu dia loh. Gitu. Dunia ini aman loh. Gitu. Dia akan mengembangkan mistrust nanti. Jadi kalau pengasuh gagal memenuhi kebutuhannya di masa ini, nggak responsif, atau ya banyak ya bayi-bayi yang ditelantarkan, itu mereka cenderung akan mengembangkan ketidakpercayaan. Gitu. Nanti bisa, ini kalau teorinya Bowlby ya, banyak banget teori yang ngomongin tentang ini. Ini kita bicara tentang teorinya Erikson. Ada lagi tokoh yang ngomongin tentang tahap awal ini, yaitu tahap attachment, dia bilang Bowlby dan Ainsworth. Jadi kalau kalian pernah dengar attachment ini bentuknya ada secure attachment, yaitu dia membangun kepercayaan, dan insecure attachment atau ketidakpercayaan. Ini insecure attachment ini modelnya macam-macam. Kalau kita pernah tahu nanti ketika ada anak-anak yang dia seperti tidak nyaman dengan sebuah perhatian, tidak nyaman dengan sebuah hubungan dengan orang dewasa, seperti menghindari kontak gitu ya, karena saking takutnya atau saking takutnya ditinggalin lagi nanti misalnya. Kalau ketika dia udah sayang, terus misalnya ditinggalin. Ketika udah dia terlanjur menaruh harap, terus dia kecewa. Nah ada ketakutan itu. Jadi dia menarik hubungan, namanya avoidance. Nanti akan mengembangkan kepribadian seperti itu, atau kepribadian pencemas. Misalnya nih ibu-ibu nih yang pernah teman-teman di usia-usia ini ya, biasanya nih nanti masuk di usia intimacy versus isolasi ini, usia-usia 20-an, di mana kita menjalin sebuah hubungan romantis, itu orang yang insecure attachment, yang anxious gitu ya, yang cemas, dia biasanya ada dalam sebuah hubungan, tapi dia selalu mempertanyakan,
kamu nih beneran sayang nggak sih sama aku gitu. Dia ada pasangan tapi dia selalu khawatir nanti pasangan saya jangan-jangan selingkuh, nanti jangan-jangan begini, nanti jangan begini. Nah itu akan mengembangkan ketidakamanan itu dalam sebuah relasi romantis. Nah kalau orang yang secure, nanti dia akan merasa aman gitu, misalnya merasa bahwa saya cukup layak dicintai, saya cukup berharga, saya cukup punya kompetensi dan lain-lain. Dan pasangan saya ya memang sayang sama saya gitu ya. Dan misal ada sebuah kejadian suaminya selingkuh dan lain-lain, orang yang secure attachment tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Kalau orang dengan insecure attachment, kemungkinan dia akan menyalahin dirinya sendiri. Saya ini memang kurang cantik, saya ini memang kurang ini gitu. Jadi tahap ini adalah tahap dasar, tahap fondasi di mana kepribadian itu akan terbentuk di tahap-tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk usia 18 sampai 3 tahun. Ini biasanya kelompok-kelompok bermain di usia ini ya. Itu adalah di mana anak mengembangkan rasa aku nih punya kemandirian, aku punya otonomi. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil dia nanti akan jadi orang yang malu-malu, ragu-ragu gitu ya, sulit apa istilahnya ya, sulit menentukan pilihan gitu. Itu di usia ini. Jadi di tahap ini ciri-cirinya keterampilan fisik anak itu udah mulai matang. Anak udah mulai bisa jalan kan, udah bisa lari, udah bisa makan sendiri, udah mulai belajar toilet training dan lain-lain. Nah di usia ini mereka mulai menjelajahi lingkungan dan belajar lebih mandiri. Dia melakukan tindakan-tindakan dasar kayak gambarnya dia menuangkan makanan sendiri. Ini kalau kita larang terlalu keras, nggak kita fasilitasi anak untuk itu, dia bisa mengembangkan perasaan malu dan ragu-ragu bahwa dia tuh nggak mampu, bahwa dia nggak cukup pede gitu ya. Atau ini melakukan toilet training. Kalau kita terlalu keras juga di toilet training itu juga bisa menyebabkan anak ngerasain ini, perasaan ragu-ragu, perasaan malu gitu. Jadi mereka nih juga mulai bisa nolak gitu ya, Mbak atau Mas, tolong ambilin aqua dong, nggak mau gitu. Dia udah mulai bisa ngomong kayak gitu. Nah, kalau anak Anda udah mulai bilang begitu, bersyukurlah berarti dia sudah mulai eksplorasi bahwa dia ngerasa, oh ternyata saya ini punya otonomi, sih bisa nolak sesuatu kalau saya nggak mau. Atau dia udah mulai milih baju sendiri, nggak mau pakai baju kalau dia nggak milih sendiri gitu. Kalau kita pilihin kadang-kadang dia marah, udah mulai bisa nolak dan lain-lain. Itu justru ciri-ciri yang bagus anaknya punya otonomi. Dia mulai pengen semuanya sendiri, pengen ke toilet sendiri, pengen makan sendiri, pengen pakai baju sendiri, pengen mandi sendiri, nggak mau dibantuin. Itu adalah ciri-ciri di usia ini. Dia pengen, yang bikin frustasi kadang-kadang di anak-anak dan orang tuanya juga, anak-anak ini ngerasa udah bisa. Aku bisa nih gitu ya, aku pede aku bisa, tapi kemampuan motoriknya ini belum cukup. Misalnya ngancingin baju yang kecil-kecil gitu ya. Dia udah bisa pakai baju yang langsung pakai, tapi kalau ngancingin baju dia masih belum bisa. Tapi dia ngerasa dia bisa, kadang-kadang anak frustasi itu di situ. Nah orang tuanya juga kadang-kadang kalau nggak sabar, udah sini bantuin aja, masa gitu aja nggak bisa. Nah kalimat-kalimat kayak gitu mesti kita hindari, karena bisa memunculkan ini perasaan ragu-ragu dan perasaan malu. Otonominya nanti nggak kebentuk. Jadi tahap-tahap ini kita kita fasilitasi lingkungannya supaya mensupport anak ini bisa mengembangkan otonomi. Contohnya teorinya Vygotsky ada yang namanya ZPD ya, Zone Proximal Development. Jadi di situ anak-anak ini ada 3 tahap, ada tiga zona gitu ya. Zona hijau. Zona hijau ini anak udah bisa tanpa perlu kita bantu. Misalnya anak saya udah bisa pakai baju sendiri kalau bajunya nggak ada kancingnya. Itu dia udah bisa, itu zona hijau. Lalu ada zona pink. Zona pink ini dia bisa, tapi mesti kita bantu sedikit. Misalnya dia bisa pakai baju, pakai kancing, cuma kancingnya gede-gede dan kalau kita bantu dikit dia bisa. Nah, yang selanjutnya zona biru. Zona biru ini zona yang anak belum bisa. Misalnya pakai baju kancingnya kecil-kecil, itu bisa bikin anak frustasi. Nah, tugas kita menyesuaikan lingkungan di mana anak
Jangan sampai dia kebanyakan terpapar sama zona biru karena anak merasa akan frustasi nanti. Masa kayak gini aja saya nggak bisa sih gitu, tanpa perlu kita kasih kata-kata masa gitu aja kamu nggak bisa, dia sendiri udah ngerasa gitu, aduh kayak gini aja saya nggak bisa ya, dan itu bikin dia frustasi. Makanya kita mesti setting environment kita yang mendukung kematangan fisik anak. Jadi dia bisanya segitu, misalnya ya zona pink gitu ya, sedikit dibantu. Nanti zona pinknya akan makin bergeser, dia akan makin bisa ke apa ya, kemampuan motorik yang lebih tinggi. Misalnya gunting. Menggunting, jenis gunting itu kan macam-macam ya. Menggunting dia pakai gunting yang gede, terus pakai kertas yang gambar yang detail-detail dia belum bisa. Kalau kita kasih itu dia bisa frustasi. Jadi kita sesuaikan. Dia belajar menggunting apa ya? Gunting yang masih gampang gitu, misalnya pledok, guntingan yang belum terlalu tajam kayak gitu. Itu bisa kita setting. Itu apa namanya, filosofis Montessori itu kayak gitu. Nah, mereka juga mulai bisa membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai. Contohnya saya mau minum apa? Minum air putih, teh, susu, yogurt gitu ya. Anak saya udah dari mulai usia ya 2 tahunan ya. Dia udah bisa nyebut saya mau makan ini gitu ya. Di state saya mau makan ikan lele, saya mau makan telur, saya mau makan ini, saya mau pakai baju apa, saya mau ngapain hari ini gitu ya. Mereka udah mulai bisa ngarani gitu ya, bahasa Jawa ya. Mereka udah mulai bisa ngomong apa yang mereka mau. Dan nolak perintah tadi ya, karena mereka ngerasa, oh ternyata saya punya ini ya, saya punya otonomi ternyata. Saya ternyata bisa melakukan sesuatu yang saya mau gitu. Nah, dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan perasaan otonomi ini, perasaan merasa bisa gitu ya. Contohnya misalnya kita kalau ini biasanya kasih pilihan ya ke anak-anak, kamu mau, kalau di usia saya segini anak biasanya bilang enggak gitu kan. Nah, untuk membuat sense anak ngerasa milih, itu biasanya kita kasih pilihan. Kamu mau sikat gigi pakai sikat gigi merah atau biru? Kalau kita suruh sikat gigi biasanya dia nggak mau. Tapi kalau kita kasih pilihan, nanti dia punya sense untuk, oh saya ini bisa milih. Tapi tujuan kita tetap dia pakai sikat gigi biru atau merah misalnya. Kamu mau pakai odol yang warna apa? Jadi kemarin anak saya mau sikat gigi tapi nggak mau pakai odol karena pedes. Oke, udah nanti kita ke supermarket, kamu beli odol yang nggak pedes menurut kamu. Kayaknya dia milih, terus dia mau sikat gigi pakai pilihan dia gitu. Jadi ada sense of autonomy gitu. Nah, kalau tahap ini gagal, karena anak hidup di lingkungan yang terlalu terkontrol, semuanya ini dia nggak boleh punya pilihan gitu ya misalnya, itu dia akan menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri sendiri. Jadi kayak mau makan akhirnya jadi takut karena nanti akan berantakan, jadi dia minta disuapin terus. Mau pakai baju nanti takut karena kebalik gitu ya, misalnya anak saya kalau pakai baju bisa tapi kadang-kadang kebalik, ya udah saya biarin aja. Karena kalau kita koreksi kadang-kadang dia merasa saya nggak bisa gitu ya, lain kali akhirnya nggak mau melakukan itu. Sisiran sendiri gitu ya kadang-kadang. Terus kalau kita, gimana sih sisirannya nggak bener gitu ya. Ya kadang-kadang kita masih kelepasan ya kalau nggak sadar ya. Jadi apa namanya? Kalau udah kelepasan kita bisa minta maaf. Maaf ya, tadi seharusnya bilang ini gitu. Kita di tahap anak-anak usia 18 bulan sampai 3 tahun. Ini masa-masa istilahnya terrible two ya. Anak-anak mulai menolak semuanya, mulai jadi pembangkang gitu ya. Sebenarnya bukan pembangkang, tapi dia belajar mengembangkan otonomi sebenarnya. Nah, masuk tahap usia 4 tahun, ini masuk usia-usia mau masuk TK ya. Ini anak mengembangkan rasa inisiatif dan rasa bersalah. Di tahap ini nih seorang anak itu mulai belajar untuk mulai interaksi sosial dan beraktivitas, bermain sama anak-anak lain. Jadi memang di tahap ini nih anak mesti kita paparkan dengan teman sebayanya. Nah, ini di usia-usia ini nih anak-anak mulai nanya banyak banget pertanyaan. Anak saya udah 3,5 tahun anak saya sekarang.
itu pertanyaannya udah mulai aneh-aneh. Dan nanyanya tuh tiap hari dan terus menerus. Nanya macam-macam gitu ya. Kadang-kadang pertanyaannya diulang-ulang sama. Pertanyaan yang sama tuh diulang-ulang berkali-kali gitu. Nah, di tahap ini kalau kita berhasil untuk ngejawab, bentar ya, mau kemana? Ke bule. Oke. Saya lanjut ya. Nah, di tahap ini anak-anak mulai akan main sama teman-temannya. Mulai dia akan banyak nanya ke kita gitu ya. Kalau dia berhasil, dia akan ngerasa mampu untuk memimpin orang lain. Dia akhirnya mampu mengembangkan inisiatif-inisiatif. Jadi anak saya nih 3,5 tahun mulai kalau ada tamu, dia ambilin air, dia kasih satu-satu, mulai dia saling sendiri. Terus dia mulai inisiatif, ngambilin anduk, ngambilin ini, kalau adiknya mandi dan lain-lain. Udah mulai bisa mengembangkan inisiatif. Dia terus mulai nyuruh-nyuruh gitu ya kadang-kadang. Ibu jangan gini apa? Misalnya nyuruh ibu cepetan mandi dan lain-lain ya. Dia udah merasa punya sense of leadership gitu. Jadi yang mesti ditekankan pada fase ini adalah gimana kita bisa menghargai setiap inisiatif yang mulai dikembangkan anak gitu. Misalnya kalau kita disuruh, ibu ini udah sore waktunya mandi. Oh iya ya gitu, makasih ya udah diingetin. Atau ketika dia bertanya tentang sesuatu, kita bisa menjawab dengan apresiatif gitu. Misalnya anak saya tanya, kenapa ya kalau ada guntur ya, apa geledek itu apa? Petir ya. Kenapa kalau ada petir itu apa namanya? Cahayanya dulu, suaranya munculnya kemudian. Itu kenapa? Terus kita bisa apresiasi pertanyaan itu dan kita berikan jawaban memang benar-benar ini ya mindful gitu ya. Kita jawab dengan konsep fisika, dengan beneran gitu jawabnya nggak ngasal. Jadi di tahap ini nanti anak kalau bisa melewatinya dia akan dapetin itu. Dia akan punya inisiatif, merasa mampu untuk memimpin orang lain. Nah kalau gagal, karena terlalu dikendalikan atau dibuat merasa bahwa pertanyaan mereka ini mengganggu. Apa sih kamu kayak gitu ditanyain terus gitu misalnya. Misalnya anak saya ini nanya ini, kok Aurora bisa muncul di kutub utara ya? Itu dia nanyanya terus berkali-kali dijawab pertanyaan akan dia tanya terus gitu ya. Kita kan sebagai orang tua kadang capek. Kamu masa nanyain itu terus ya? Nah pertanyaan pernyataan kita yang menyepelekan pertanyaan dia itu bisa membuat dia mengembangkan rasa bersalah. Oh, pertanyaan saya ini salah ya. Jadinya nanti dia nggak akan punya inisiatif lagi. Kalau dia mau melakukan sesuatu, oh jangan-jangan nanti saya dimarahin kalau ngelakuin ini. Gitu. Jadi kalau ini nggak berkembang, gagal di masa ini, anak-anak nanti akan sering meragukan dirinya sendiri dan kurang berinisiatif. Sederhana kayak ini ya, kita kalau dikasih minum di rumah orang, dikasih aqua misalnya, kalau udah habis, orang yang punya inisiatif dia akan bawa aqua itu, dia akan buang ke tempat sampahnya sendiri. Sederhana. Atau kalau kita di tempat di mana ya, di musola atau di mana, atau kita dapat nasi kotak kita makan habis, kita ambil, kita bawa pulang, kita masukin ke tempat sampah nanti di jalan. Itu sederhana. Tapi kan nggak banyak orang yang melakukan itu ya. Dia dikasih aqua misalnya habis, ya udah dia tinggal di situ. Terus sesederhana kita jalan, terus di jalan ada batu. Ada orang yang mau ngambil inisiatif untuk nyinggirin, ada yang enggak. Nah, itu titik kritisnya tuh berkembangnya di usia ini, di usia 4 tahunan. Lalu masuk ke tahap sekolah dasar, yaitu usia 5 sampai 12 tahun. Jadi masuk usia SD ini ya. Kalau di Inggris itu SD itu mulai 5 tahun. Dia udah mulai SD. Kalau di kita kan 7 tahun ya. Nih, ketekunan dari rasa rendah diri. Jadi di usia ini, di usia-usia SD ini yang penting bagi orang tua atau untuk guru nih ya, yang mesti diperhatikan adalah gimana caranya kita mengembangkan perasaan bangga dan rasa mereka tuh berprestasi, bahwa mereka tuh punya kemampuan. Jadi di tahap ini itu guru mesti ngasih kesempatan anak untuk apresiasi capaian yang udah mereka
dapetin atau mereka lakukan gitu ya. Jadi gimana guru atau orang tua bisa mengembangkan konsep bahwa saya ini cukup mampu, saya ini cukup berharga, saya ini bangga gitu ya. Jadi melalui interaksi sosial tuh mereka dapat, melalui apresiasi dari guru, apresiasi dari orang tua, apresiasi dari teman, dia dipuji atau diberikan kesempatan, misalnya kayak tadi diberikan kesempatan untuk membuka acara, untuk ngisi tilawah gitu ya misalnya, atau nanti diberi kesempatan untuk jadi MC. Itu kan banyak dilakukan ya di usia-usia SD ya. Kalau ada acara perpisahan, siswanya yang disuruh handle semuanya, mulai dari pembukaan acara, doa, tampil, pentas seni, dan lain-lain. Biasanya di acara wisuda-wisuda atau acara penerimaan raport, anak disuruh tampil. Itu untuk memunculkan ini, rasa bangga, rasa berprestasi, rasa punya kompetensi gitu. Jadi di masa ini anak-anak itu perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Jadi ketika masuk SD, akan ada dua kutub nih. Anak-anak ngerasa nggak mampu, karena temennya baru dia nggak mampu adaptasi, pelajarannya makin sulit dia ngerasa, aduh aku nggak bisa gitu ya. Nah kalau dia nggak berhasil, dia akan ngerasa rendah diri nantinya. Aku ini emang bodoh gitu misalnya, aku ini emang nggak bisa gitu ya. Akhirnya dia jadi males tuh nanti belajar. Nah kalau anak-anak bisa mengembangkan perasaan dia punya kompetensi bahwa wah aku nih bisa loh gitu. Aku ini seru loh sekolah itu karena saya ngerasa punya, karena saya ngerasa mampu. Nanti dia akan mengembangkan karakter ketekunan ini karena dia senang nih ngelakuin sesuatu. Jadi kalau kita kaitkan dengan teori basic psychological need ya, manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dicintai dan diterima tanpa syarat. Yang kedua kebutuhan untuk merasa merdeka, merasa punya pilihan, yang ini tadi ya otonomi. Nah, yang ketiga anak merasa dia punya kompetensi, dia punya apa ya? Punya kemampuan ya, atau kompetensi atau kemampuan, dia ini jago dalam satu bidang. Itu adalah basic psychological need manusia. Manusia butuh untuk punya itu. Nah, jadi sekolah yang baik atau environment yang baik di tahap ini adalah gimana guru-guru SD ini mampu melihat potensi setiap anak yang ada. Jangan sampai muncul judgement bahwa kamu ini semuanya nggak bisa, olahraga nggak bisa. Kamu ini anak yang emang agak kurang gitu ya. Ini anak emang punya misalnya keterlambatan gitu ya dan lain-lain. Jangan sampai anak mendengar itu. Jadi anak mesti dilihat, diapresiasi bahwa dia punya potensi. Nah ini kata Pak Nadiem Makarim ya, saya ngutip Pak Nadiem Makarim. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang mampu melihat potensi dari setiap siswa yang terstruggle di kelas itu atau tersulit gitu ya, yang dia paling berjuang kayak matematika dia nggak paham-paham gitu ya. Bahkan di siswa-siswa yang seperti itu, guru tuh mesti mampu melihat potensi mereka. Itu adalah guru yang baik. Gak peduli kamu lulusan S3 dari Harvard, tapi kalau kamu nggak bisa melihat potensi dari setiap anak, kalau kamu nggak bisa appreciate bakat mereka gitu, kalau kamu nggak bisa melihat itu bukan guru yang baik. Nah di fase SD ini itu yang mesti dikembangkan. Gimana guru ini bisa memfasilitasi dan bisa menemukan mereka ini sebenarnya potensinya di mana ya. Nah itu kadang-kadang yang apa ya, yang agak hilang atau jadi sesuatu yang langka. Jadi anak-anak biasanya masuk usia SD, kemudian yang berkembang adalah perasaan saya nggak kompeten. Itu hasil observasi saya ya. Kalau ada data yang membantah itu nanti kita bisa diskusikan. Jadi saya lihat anak-anak di sekitar saya tuh ketika TK tuh dia pinter gitu, dia ngerasa dia mampu, dia ngerasa dia pinter. Di usia-usia 5-6 tahun ya begitu masuk 7 tahun masuk sekolah dasar, pengajarannya mulai sulit-sulit terus dia ngerasa saya ini nggak cukup mampu. Karena memang kurikulum kita disetting begitu, tapi sekarang kurikulum Merdeka sepertinya sudah mulai bisa memfasilitasi ini ya. Jadi itu yang jadi PR untuk guru SD. Nah selanjutnya itu tahap
perkembangan kepribadian anak. Jadi anak akan mengembangkan kepribadian itu di usia-usia anak-anak ini nanti ya. Lanjut yang selanjutnya ini nggak saya bahas karena bukan usia anak. Nanti kalau tertarik untuk bahas kita bisa diskusi lebih lanjut di forum yang lain mungkin. Nah, selanjutnya adalah tahap perkembangan kognitif. Jadi ini teori yang dikembangkan oleh Piaget. Piaget ini doktor psikologi perkembangan ya. Beliau S1 S2-nya bukan psikologi, S3-nya beliau ambil psikologi. Beliau ini tertarik waktu itu sedang asistensi tes IQ gitu ya waktu beliau S2. Lalu beliau tertarik dengan hasil dari tes IQ itu. Karena dia melihat bahwa oh ini anak-anak di usia-usia tertentu gitu ya, di periode 2 tahun, misalnya 7 tahun, 11 tahun, gitu, 12 tahun, 15 tahun, itu kesalahannya itu terpola. Jadi kalau usia 7 tahun, ini kadang-kadang mereka nggak bisa melakukan operasi hitung yang baik gitu misalnya ya. Ada sebuah kesalahan yang terpola. Akhirnya Piaget mikir, oh jangan-jangan proses berpikir manusia itu ada stages-nya, ada tahapannya. Yang itu universal di seluruh dunia gitu ya. Dan itu ditentukan oleh kematangan syaratnya dia karena background pendidikannya biasanya orang biologi. Akhirnya dia bikinlah sebuah teori tentang stage of cognitive development. Jadi di usia-usia awal 0 sampai 2 tahun atau 18 bulan anak-anak itu mengembangkan yang namanya sensory motor stage. Jadi dia memahami dunia itu lewat sense with motor response. Jadi apa-apa dia masukin ke mulut, dia pegang, dia remas dan lain-lain gitu ya. Jadi melalui sensori, melalui inderanya dia, peraba, perasa, pendengaran dan semuanya, dia mengenal dunia. Oh, ternyata air itu rasanya seger gitu ya dengan apa misalnya? Indera pengecapnya dia rasain. Terus oh ternyata apa ya misalnya? Oh ternyata kalau siang itu panas gitu ya dari indera perasanya dia dan lain-lain. Jadi melalui indera dia mulai penasaran dan tahu tentang dunia. Itu sensori motor. Jadi makanya di usia-usia itu semuanya dia pegang, dia remas, dia lempar, dia ini. Itu adalah bagaimana dia membuat skema di otaknya. Jadi mohon maaf ya. Waktunya 2 menit lagi. Oh udah habis ya. Oke. 2 menit lagi, masih ada 2 menit lagi. 2 menit lagi. Padahal masih banyak banget nih. Oke. Ya udah, kita lanjut aja ke nih di usia anak-anak tuh di sini ya. Di usia pre-operational stage. Jadi di usia ini anak-anak itu berpikir sesuatu secara simbolik. Contohnya ini misalnya air yang sama di gelas yang sama itu kalau ditanyain ke anak-anak usia operasional itu dia dibilang ini ukurannya sama nggak sama. Terus ketika air ini ditumpahin ke wadah yang lebih tinggi ini dia akan bilang ini sama nggak sama. Jadi dia masih belum bisa berpikir secara operasional, masih berpikir secara simbolik kayak gitu. Nah kalau usia konkret operasional 7-11 dia mulai bisa berpikir sesuatu secara konkret. Ya, contohnya usia-usia anak itu kita biasanya bilang ibu ini sayang sama kamu, tapi ibunya nggak pernah hadir. Anak nggak bisa paham bahwa orang tua saya kerja itu karena sayang sama saya. Itu mereka belum bisa mikir secara abstrak begitu. Itu anak bisa mikir mikir bahwa cinta itu nggak harus selalu hadir. Itu di usia 12 tahun ke atas, usia remaja. Jadi di usia anak kalau sayang dan cinta ya mesti hadir gitu ya, mesti ada. Oke, lanjut ke perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik ini adalah perkembangan gerak ya. Perkembangan gerak itu ada kasar dan halus. Motorik kasar itu kaitannya dengan otot-otot besar. Kalau motorik halus kaitannya dengan otot-otot kecil di tubuh.
Nah, biasanya kalau anak-anak usia udah mulai ini ya, 3 tahun kelompok bermain TK sampai SD itu motoriknya udah mulai lebih matang. Motorik kasar dan halus. Anak-anak biasanya di usia 3 tahun dia lari-larian, lompat-lompat dan lain-lain ya. Itu adalah tahap perkembangan motoriknya memang di usia itu. Nah, kenapa mesti lari-lari? Jadi ini ada namanya pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulang kita ini akan tumbuh di area epifisis ini. Nah, epifisis ini dia bisa tumbuh kalau dia dapat tekanan. Dia ini ada di sini. Jadi di daerah lutut ya, di daerah-daerah persinggungan antar tulang. Jadi kalau kita di daerah itu sering dapat tekanan, itu dia akan berkembang makin panjang, makin besar. Jadi anak-anak yang sering bergerak itu dia relatif lebih tinggi itu anaknya dan lebih tulangnya dia akan lebih besar. Jadi anak-anak memang mesti sering-sering bergerak. Oke. Lanjut ke bahasa ya. Bahasa itu perkembangan bahasa anak itu ada 2, reseptif dan ekspresif. Reseptif seberapa dia paham, ekspresif seberapa dia mampu untuk menyampaikan kebutuhannya. Nah, ini penemuan bahasa itu erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Karena dia mesti mengatakan sesuatu yang nggak ada di sini ya. Dia ngomong apel, apelnya nggak ada. Jadi dia mesti bisa memvisualisasikan apa itu apel, baru dia bisa ngomong. Dan bahasa itu adalah sarana komunikasi. Jadi untuk ngomong, anak mesti punya ide, mesti punya niat, dan punya perasaan dan seseorang untuk kita sampaikan. Jadi seseorang yang kita ajak ngomong ini cukup aman, cukup nyaman nggak kita ajak ngobrol. Nah, yang ketiga, anak mesti menemukan bahwa kata-kata yang dia sampaikan ini dimengerti sama orang lain. Jadi kalau saya ngomong, itu ada gunanya ternyata ya, bisa untuk menyampaikan sebuah ide. Nah, ini ya perkembangan bahasa. Untuk anak-anak dia biasanya udah, anak-anak usia TK, SD, dia udah biasanya udah ada di sini. Udah ada di speech sound, dia udah bisa menyampaikan kata secara clarity, secara jelas. Dan biasanya dia udah mulai bisa paham secara kontekstual. Kalau usia-usia SD gitu ya. Kalau saya bilang mau lagi itu udah ngerti. Udah ngerti ini ditempatkan di mana gitu ya. Misalnya anak saya kemarin ngomong banci. Terus sama suami saya dikasih tahu banci itu jelek gitu. Terus waktu dia jalan mau ke Indomaret gitu, jalannya tuh jelek, bolong-bolong. Terus dia bilang, ayah jalannya banci, jalannya jelek gitu ya. Nah, anak saya waktu itu umur 3 tahun. Nah, dia masih belum ngerti tuh. Secara kontekstual, secara pragmatis artinya banci ini apa. Tapi dia udah mulai bisa. Karena dia ngertinya banci itu jelek, jadi dia bisa pakai kata ganti. Di kata jelek itu pakai banci gitu misalnya, di jalan itu. Secara konteks, dia udah bisa mengganti itu. Oke, mengajarkan bicara ini biasanya di anak-anak yang lebih awal ya, untuk 1 tahun di bawahnya. Untuk bisa ngajak anak ini ngerti, kita mesti tarik perhatiannya dulu, ajak bicara, kemudian tunggu jedanya, tunggu dia merespon, baru kita kasih penguatan. Jadi ada eye contact 3 arah gitu. Anak mainan, ketika dia melihat kita, baru kita kasih tahu, oh itu botol. Kita jeda, kita tunggu responnya dia. Kalau dia ketawa, berarti dia masuk gitu ya. Habis itu kita kasih respon. Kita peluk atau kita, oh iya ini botol gitu. Kita kasih feedback. Oke. Lalu ada perkembangan emosi juga ya. Perkembangan emosi anak ini makin dia matang fungsi otaknya, makin dia dewasa, itu spektrum emosi yang dia rasain makin berkembang. Jadi anak-anak usia bayi dia masih ngertinya tuh cuma sedih gitu ya misalnya, atau takut gitu ya, senang, dia belum bisa mengembangkan emosi-emosi yang lain. Nanti masuk usia 18 bulan dia udah mulai bisa marah gitu kan, dia udah mulai bisa apalagi misalnya jijik gitu ya, usia-usia awal masih belum muncul misalnya, masuk 18 bulan emosinya mulai makin banyak. Habis itu masuk usia anak-anak makin lebar lagi tuh emosinya.
usia remaja makin kompleks lagi karena otaknya makin berkembang. Jadi anak mulai bisa ngerasain spektrum emosi yang lebih luas dan bercampur-campur. Misalnya patah hati itu baru banget dirasain usia remaja. Terus patah hati sama lawan jenis gitu ya. Kalau patah hati sama orang tua dari usia lebih kecil gitu mungkin udah. Terus mulai ngerasain rasa galau bercampur. Saya suka sama dia tapi saya ada perasaan takut juga kalau ketemu sama dia, terus ada perasaan senang juga campur-campur jadi satu tuh biasanya remaja. Terus mulai juga ngerasain rindu dan lain-lain tuh mulai. Nah, di usia-usia itu ekspresi atau spektrum emosinya mulai lebar, tapi pengelolaan emosinya ini masih belum matang. Karena pengelolaan emosi ada di bagian prefrontal cortex. Jadi masih akhirnya di usia-usia remaja akan lebih struggle ya orang tua, atau anak remaja juga akan struggle di isu-isu emosi. Oke, stimulasi perkembangannya, anak-anak kita selalu stimulasinya adalah bermain ya. Bermain ini bagi anak-anak adalah bekerja. Jadi ada penelitian yang mengatakan usia 3 tahun itu adalah usia paling sibuk dari semua usia. Jadi di usia kita lahir 0 sampai kita meninggal, usia-usia kita sangat sibuk ya secara aktivitas otak ya, perkembangan dan lain-lain, aktivitas fisik itu ada di usia 3 tahunan. Jadi anak usia 3 tahun itu adalah manusia paling sibuk. Jadi dia tuh main terus kayak nggak ada capeknya gitu ya, disuruh tidur nggak mau, maunya main terus dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh main terus kayak energinya nggak habis ya gitu. Jadi bagi mereka itu bekerja, kita ngelihatnya kayak main-main doang ya, tapi sebenarnya mereka tuh sedang mengembangkan area-area perkembangan ini. Dengan bermain itu mereka melakukan eksplorasi, manipulasi objek, mereka investigasi, mereka melakukan interaksi sosial, melakukan bersaing, bekerjasama, pengulangan pengalaman dan lain-lain ya, mengembangkan berbagai variasi peran, mengembangkan potensi, itu semuanya mereka lakukan lewat bermain. Jadi mengembangkan kepribadiannya, mengembangkan fisik dan motoriknya, terus perkembangan bahasan, kognitif semuanya itu lewatnya bermain. Jadi tugas perkembangan anak tuh ya memang main. Kalau kita larang dia untuk itu, area perkembangan dia nggak akan optimal. Oke, jadi bermain itu membentuk kemampuan dan membentuk kepribadian dan men-shape atau mempertajam keterampilan baru. Oke. Nah, prasyaratnya untuk bermain ini kita mesti senang ya dan lingkungannya aman. Bahkan kalau kita main sama anak itu ada ilmunya. Play therapy itu kalau kita ambil sertifikasi itu ratusan juta harganya. Mahal sekali. Baru masuk Indonesia beberapa tahun ini. Dulu-dulu kalau kita mau ambil certified play therapy mesti ke luar negeri. Sekarang udah ada di Indonesia. Dan baru. Kliniknya kayaknya baru di Jakarta. Jadi dari sini kayaknya belum ada. Jadi bermain itu bisa jadi sebuah terapi tersendiri juga bagi anak dan bisa mengembangkan berbagai aspek perkembangannya. Oke, karena bermain itu pada dasarnya mengintegrasi semua inderanya dia, menstimulasi semua area perkembangannya dia. Nah ini apa sih yang teraktivasi? Ya, jadi dia bisa mengembangkan komunikasi, mengembangkan regulasi diri, mengembangkan kognitif, belajar informasi baru, terus mengembangkan pemikiran. Kalau dia ketemu sama orang, dia dapat pemikiran-pemikiran baru. Biasanya di usia 3 tahun ini habis anak pergi bermain, pulang-pulang dia dapat kosakata yang banyak banget gitu ya. Ya, dia dapat kosakata itu lewat interaksi sosial. Jadi kalau kita isolasi anak dari interaksi sosial, dari bermain, dia nggak akan dapat apa-apa. Oke, dia belajar problem solving, dia belajar mengelola konflik. Karena kalau sama temennya dia pasti berantem, gimana caranya resolve konflik, itu dia juga belajar dari situ. Dan belajar tentang diri sendiri dan yang lain-lain banyak ya. Nah, tahap bermain nih. Biasanya 6-8 bulan dia mulai pegang apa aja, mukul benda apa aja random, dijatuh-jatuhin, dilempar-lemparin. Terus 8-12 bulan menggunakan objek yang benar. Atau nih kita langsung aja ke usia anak atau usia anak didik ya. 3-5 tahun ini biasanya mereka sering main sosiodrama, main pura-pura jadi dokter-dokteran,
jadi jadi pura-pura jadi perawat, bonekanya jadi pasiennya, main jadi guru, jadi jadi murid dan lain-lain. Itu biasanya dilakukan di usia ini. Nah, sebenarnya kurikulum di PAUD, kelompok bermain, PAUD dan TK itu mestinya adalah bermain. Jadi anak ini di dalam sekolah itu mestinya bermain, bukan ngerjain worksheet ya. Mestinya anak ini diajarin untuk bermain, belajar untuk nulis itu juga lewat bermain. Oke, ini adalah contoh-contoh permainan. Ini saya copy dari PG Klinik ya, teman-teman. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa ke sana. Ini ada berbagai permainan sesuai usia. Functional play ini usia 12 sampai 18 bulan. Anak-anak mulai kepo ya sama remote, sama sendok, sama semua yang dipegang orang dewasa tuh dia pengen tahu. Sama kipas angin, sama roda, sama semuanya tuh dia coba untuk ini fungsinya apa sih gitu. Dia ambil, dia observasi, dia banting, dia emut, dia macam-macam. Dan itu jangan dilarang gitu ya. Tapi kita fasilitasi aja, kita kasih tahu. Ini remote, nah untuk nyalain TV gitu. Ini area-area sensori motor. Mohon maaf Bu, waktunya sudah habis. Ya ini adalah nanti bisa di-share kali ya materi kita. Ini adalah tentang tipe-tipe bermain yang bisa untuk menstimulasi perkembangan. Oke, silahkan karena waktunya udah habis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Leli atas penyampaian materi pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, boleh silakan menghidupkan mikrofonnya atau melalui chat di Zoom juga kami persilahkan. Assalamualaikum Bunda Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Putri izin untuk bertanya. Apabila ada tahapan yang terlewat, misalkan di usia 4 tahun, Ananda belum keluar rasa inisiatifnya. Kemudian kami mengamati sampai umur 6 tahun itu rasa inisiatifnya belum muncul. Bagaimana cara mengatasinya ya Bunda? Oke. Ya, ini pertanyaan seorang ibu atau seorang guru? Seorang guru, Bunda. Oke. Ya, jadi ini emang kalau ngomongin perkembangan ini dia tumpang tindih sama perkembangan sebelum-sebelumnya ya. Jadi anak-anak yang dari tahap awal ini dia udah bisa mengembangkan trust yang baik, itu lanjut ke tahap otonominya biasanya jauh lebih oke. Nah, ketika di tahap otonominya oke, biasanya tahap inisiatifnya anak bisa muncul. Nah, kalau dari awal dia udah PR, gitu ya, dia dari awal udah mengembangkan mistrust, habis itu dia mengembangkan rasa malu, nah kemungkinan nanti masuk ke area inisiatif dia juga agak susah nih mengembangkan inisiatifnya, karena basicnya nggak bagus, atau basicnya masih perlu dibenerin dulu. Jadi untuk anak-anak yang usia 4 tahun inisiatifnya nggak muncul nih ya, dia nggak muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh, karena usia 4 tahun ini mestinya anak akan banyak bertanya, nanyain macam-macam gitu ya. Tapi ini anak kok enggak gitu, anak kok diem-diem baik gitu ya. Terus anak-anak usia segini nih dia mestinya akan kalau main sesuatu dia punya inisiatif untuk kembaliin sendiri dan lain-lain. Ini misalnya belum muncul, ini kita mesti ngapain ya gitu ya. Yang paling pertama kita mesti berikan parenting gitu ya. Kita kalau misalnya dia di rumah ngerasa nggak aman gitu untuk mengekspresikan kebutuhan dia, jadinya akhirnya dia nggak bisa mengekspresikan itu tadi ya, nggak muncul pertanyaan-pertanyaan, nggak muncul inisiatif-inisiatifnya, itu kan dia ngerasa nggak aman. Itu kita parenting bahwa
kamu nih di sini aman. Kayak kalau anak marah biasanya kita kan bilangnya nggak boleh marah. Kalau anak nangis kita bilangnya nggak boleh nangis. Anak lagi tantrum terus dimarahin gitu ya. Kita bisa parenting, misalnya anak marah kita temenin dengan tenang, kita validasi, wah dia marah, nggak apa-apa kalau marah gitu ya. Misalnya kita validasi, kita koreksi pengalaman dia itu dari awal-awal kehidupannya dia. Gitu. Kita mulai jadi pengasuh atau guru yang responsif terhadap kebutuhan anak. Kita bantu dia untuk mengembangkan otonominya dulu. Dia ini misalnya, anak ini otonominya udah mulai berkembang belum? Dia kalau ke kamar mandi udah bisa sendiri belum? Toilet trainingnya udah beres? Dia udah bisa makan sendiri? Dia udah bisa pakai baju sendiri atau belum? Kalau itu belum beres, biasanya inisiatifnya juga belum keluar. Jadi itu mesti kita bantu gimana caranya untuk beresin itu, baru nanti ke tahap ini dia nanti juga bisa secara nature akan keluar. Terus kita cek juga ini lingkungan di rumahnya gimana ya. Kalau di rumahnya orang tuanya udah, kalau dia ada inisiatif untuk bertanya sesuatu, orang tuanya marah-marah, kondisi di lingkungan rumahnya ini nggak aman ya, orang tuanya sering berantem misalnya, tegang, itu juga bikin anak perkembangannya jadi mundur. Nah, ada sebenarnya permainan-permainan yang bisa dipakai untuk mengembangkan inisiatif. Ini misalnya, ini pretend play. Terus main role play. Jadi dengan bermain biasanya kita bisa bantu anak untuk punya inisiatif. Bermainnya itu bukan dengan kita ngasih instruksi anak untuk kamu harus mesti begini gitu ya. Tapi dengan permainan pretend play, anak itu main pura-pura gitu ya. Biasanya anak akan pura-pura jadi guru, kita pura-pura jadi murid gitu. Nah, biasanya anak-anak ini nanti akan mengembangkan inisiatif, nyuruh gitu. Ibu ini ya jadi bu guru ya, atau ibu jadi murid ya, saya yang ngajar. Ini ya ditulis ya, begini ya. Dia akan mulai nyuruh-nyuruh tuh di permainan itu. Nah, bermain dengan anak-anak itu kita mesti lebih banyak diam dan manut dengan instruksi dari anak. Jadi di situ biasanya kan anak-anak itu kita suruh ya, ini waktunya mandi, ini waktunya makan, ini begini. Jadi dia nggak punya inisiatif, dia nggak punya otonomi. Nah, di ruang bermain ini, dia jadi punya pengalaman untuk, wah saya ini ternyata bisa nyuruh orang ya. Oh ternyata saya ini bisa, apa ya istilahnya, punya wewenang yang sangat luas gitu. Saya boleh ini, ibu saya nurutin saya gitu. Jadi dia akan mengembangkan inisiatif, imajinasi dan inisiatif itu lahirnya di situ. Ketika dia main pretend play. Main pura-pura jadi dokter-dokteran, jadi guru-guruan gitu ya, main jual-jualan gitu, atau main role play, atau ini main game with rules, main sama teman-temannya, biasanya main petak umpet dan lain-lain gitu ya. Nah nanti di situ mereka lewat suasana bermain itu kan suasana yang aman dan menyenangkan ya. Nah, lewat situ nanti biasanya mereka bisa mengembangkan inisiatif-inisiatif. Kayak misalnya, kita ke petak umpet, nanti kan dia mulai bisa mikir, nanti saya akan ngumpet di mana ya supaya saya nggak ketahuan, itu bagian dari inisiatif. Kalau dia bisa home pimpa, terus gimana caranya supaya dia menang dan lain-lain. Itu kan ada strategi, ada inisiatif di situ, dia mengembangkan kemampuan kognitif. Itu biasa lewat permainan-permainan. Engklek nih misalnya, apa ya nih namanya ya? Ya dia mesti banyak banget tuh stimulasinya. Dia mesti bisa ngarahin otot, dia mesti lempar seberapa kuat, itu juga salah satu stimulasi sensorik ya. Terus dia mesti gimana ya strateginya nih supaya saya bisa jadi menang. Dia latihan koordinasi gerak dan lain-lain. Itu. Jadi memang kalau jadi guru di usia anak-anak ini kita memang agak lebih susah ya, soalnya lingkungan yang diterima anak ini lebih banyak sama bapak ibunya di rumah. Kalau kita di sekolah udah beres, terus di rumah situasinya nggak kondusif, ya balik lagi. Jadi memang
kalau secara psikologis intervensinya ini mesti semuanya. Jadi orang tuanya ini mesti diajak ngobrol juga, karena kalau kita ngomongin psikologis anak, ini masih sangat kodependensi, masih sangat terkait dengan psikologis orang tuanya. Kalau orang tuanya di rumah ini berantem, atau dia bercerai, atau ibunya lagi stres dan lain-lain, itu pasti ngefek ke anaknya. Jadi anaknya ini nggak bisa banyak kita kasih intervensi. Udah kita kasih intervensi bla 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 bla, balik ke rumah ya rusak lagi ya. Dalam tanda kutip ya, maksudnya akan balik lagi juga gitu. Jadi kalau kita psikolog anak itu biasanya yang diajak ngobrol itu bapak ibunya, orang-orang yang dewasa yang ada di rumah. Ini mesti kondusif. Jadi jawabannya itu memang bisa banget nggak muncul di usia ini. Karena balik lagi ke tahap sebelumnya dia udah oke atau belum. Terus kondisi di rumahnya, apakah orang tuanya bisa menciptakan lingkungan yang aman dan memfasilitasi anak untuk melakukan inisiatif. Anak ngambil minum sendiri, orang tua udah, nanti jatuh gitu ya. Aduh kan tumpah kemana-mana kan. Anak makan sedih, jangan nanti berantakan gitu. Terus dia mulai bertanya, aduh kamu nanya mulu sih gitu. Akhirnya dia lebih banyak jadinya diem gitu. Kalau di kelas sekolahan biasanya dia cenderung lebih banyak ini diem, terus ketika disuruh saya bisa nggak ya, aduh saya nggak bisa, saya nggak, disuruh gunting, disuruh nempel saya nggak bisa, coba dulu gitu, meragukan kemampuan diri ya, kayak gitu ya Mbak. Siapa tadi, Mbak Ilmi ya? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Mungkin dari ayah bunda ada yang mau bertanya? Baik, kami buka satu pertanyaan lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya ya, Bu. Bagaimana cara mengatasi anak yang misalnya dia pura-pura nangis atau sejenis lainnya atau drama untuk menarik perhatian atau keinginan, kayak pengennya sama Bu ini, jadi dia naik perhatian kayak gitu. Ini pertanyaan Ibu Guru berarti ya? Biasanya usia berapa tuh Bu? Usia ini biasanya ya? Usia 3 tahunan ya? 2-3 tahun? Iya. Ya, jadi itu memang anak-anak ada di fase-fase itu tuh, di fase otonomi versus rasa malu. Jadi dia mulai ngerti, wah kalau saya melakukan ini, orang itu akan begini gitu ya. Dia mulai mengembangkan manipulasi ke orang lain, salah satunya juga gitu. Dia mulai bisa, kalau saya bilang enggak, oh ternyata orang tuh nurutin gitu. Kalau saya nangis, oh ternyata orang itu akan nurutin mau saya dan lain-lain. Itu ada di tahap ini, tahap otonomi versus rasa malu. Itu juga tricky ya, kalau kita marahin terlalu, nanti anak bisa mengembangkan perasaan ini. Tapi kalau kita turutin terus, nanti anak juga akan makin ini nih, wah berarti kalau saya butuh sesuatu, saya nangis aja. Wah kalau saya ini, nanti saya, saya pura-pura ini aja, tantrum aja, nanti keinginan saya akan diturutin. Gitu. Atau istilahnya kita biasanya nyebutnya tantrum. Tantrum itu kan ada macam-macam. Ada tantrum yang dimanipulasi itu salah satunya. Nah itu kita memang mesti hati-hati ya jawabnya, mengatasinya. Biasanya ini
pattern-nya atau polanya atau rumusnya, ini selalu yang pertama adalah kita akui dan validasi perasaannya. Ini nggak boleh lewat ya. Kita akui bahwa oh adik pengennya sama Bu Nurma ya misalnya, atau pengennya sama Bu Nia ya gitu. Oh adik sedih ya, oh adik marah ya gitu. Itu kita validasi dulu. Nah yang kedua, atau diamankan dulu lah ya di tempat yang aman, itu yang pertama. Diamanin dulu, misalnya dia guling-guling gitu ya, guling-guling di lantai, kita amanin dulu, itu berbahaya nggak tempatnya gitu. Kalau misalnya aman ya sudah oke, kita amanin ke tempat yang aman secara fisik, lalu kita berikan keamanan secara emosi dengan validasi emosi tadi. Oh adik marah ya, oh adik sedih ya, oh adik butuhnya ini ya. Jadi kita tetap responsif terhadap kebutuhan dia, tapi kita bantu cara menyampaikannya tuh nggak gitu. Cara menyampaikan tuh ada loh yang bagus gitu. Cara menyampaikannya tuh bisa dengan cara asertif gitu. Jadi, oh kamu tuh maunya sama Bu Nia. Terus kamu marah, kamu sedih karena nggak boleh sama Bu Nia gitu. Jadi kita validasi. Habis itu kita akui bahwa it's okay kalau kamu merasa sedih, it's okay kalau kamu marah, nggak apa-apa. Saya kasih waktu untuk kamu rilis marah itu. Nah baru kita tetap tentukan batasannya. Misalnya sekarang waktunya jam sama Bu Ilmi gitu ya. Jadi memang mesti sama Bu Ilmi. Bu Nia lagi nggak bisa sama kamu. Bu Nia lagi apa misalnya di jam lain. Nanti kalau udah selesai sama Bu Ilmi, nanti bisa ke Bu Nia gitu. Jadi stagesnya adalah satu, amanin secara fisik dia untuk misalnya mau marah, ada tempat yang apa ya, di situ berbahaya nggak gitu. Kalau di situ nggak berbahaya ya nggak apa-apa, kita temenin di situ secara fisik. Lalu yang kedua kita amankan secara emosi dengan validasi tadi. Kita bantu anak untuk kenal sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan, apa sih yang sebenarnya kamu rasain gitu. Dan cara menyampaikannya nih bisa loh dengan cara yang bagus gitu. Jadi ngebantunya adalah dengan cara kita tadi, oh sebenarnya kamu tuh maunya ini ya, oh kamu tuh butuhnya ini ya gitu. Nah yang terakhir tetap kita kasih tahu bahwa ada aturan, ada batasan. Jadi kamu boleh sedih, kamu boleh nangis, gak apa-apa. Tapi aturannya tetap begitu. Aturannya sekarang jamnya Bu Ilmi. Jadi kamu mesti sama Bu Ilmi gitu. Jadi kalau mau sedih dulu, kalau mau nangis dulu nggak apa-apa, saya tungguin. Gitu. Nanti habis itu, jadi anak tidak merasa diabaikan, anak nggak merasa apa ya istilahnya, tidak dianggap penting gitu ya. Jadi di titik kita ngerespon itu kita pengen memberikan nuansa atau perasaan bahwa kebutuhan kamu tuh penting. Yang kamu lakukan, inisiatif kamu marah-marah dan lain-lain, itu juga bagian dari kamu pengen menyampaikan kebutuhan, tapi nggak gitu caranya gitu. Itu tapi itu tetap kita dengerin gitu. Dan kita di situ ngajarin tentang kita ini punya aturan, kita ini punya batasan. Dan batasan itu suka nggak suka mesti kita jalani gitu. Jadi kamu boleh marah-marah nggak apa-apa, saya temenin kamu marah. Setelah marahnya selesai kita tetap ikuti aturan. Gitu ya. Jadi nggak dengan biasanya kita selimur-selimur ya dan lain-lain ya. Nah itu akhirnya anak nggak belajar apa-apa. Jadi kalau kita anak nggak aware akhirnya, nggak aware dengan apa sih emosi yang dia rasain, nggak aware dengan apa sih yang sedang dia butuhin, dan nggak aware dengan aturan. Jadi aturan tetap bisa kita berikan, anak mesti aware bahwa dia punya aturan, dia mesti aware dengan emosi yang dia rasain. Kalau misalnya saya di rumah, anak ada TV ya, sama kakeknya tuh dibeliin TV, nggak mungkin TV-nya saya jual kan, karena kakeknya yang beliin gitu. Akhirnya dia mesti nonton TV terus tuh setiap kali dia nonton TV. Tapi kan screen time yang lebih banyak itu gak bagus, jadi mesti dikasih waktu. Akhirnya kalau dia nonton TV, saya kasih waktu 10 menit mati, dikasih alarm atau dikasih waktu. Kalau TV ada waktunya. Habis itu ada jam-jamnya, karena dia nggak ngerti jam, akhirnya azan yang saya jadikan patokan. Kalau dia nonton TV sekarang nggak boleh karena waktunya bukan sekarang. Dia misalnya mau nangis, it's okay kamu nangis nggak apa-apa. Tapi aturan tetap berjalan. Jadi dia ngerti, oh aturannya begini. Kalau saya nggak suka sama aturan, saya boleh nggak sedih? Ya boleh, nggak apa-apa. Akhirnya dia belajar untuk regulate
atau mengatur atau mengelola emosi dia. Jadi kalau saya nggak suka dengan sesuatu, saya mesti gimana gitu ya. Dia belajar untuk shooting emosinya dia sendiri, untuk gimana caranya menurunkan tensi marahnya dia, menurunkan gimana sedihnya dia dan lain-lain. Nanti dia belajar di situ. Dengan ya itu kita temenin ya secara fisik, secara emosi. Tapi kadang-kadang kalau dia lagi marah banget, anak saya minta untuk sendirian. Ya udah oke, nggak apa-apa. Ibu pergi dulu. Ya udah oke, nggak apa-apa. Saya butuh untuk marah dulu. Kita sebagai orang dewasa kan juga gitu ya. Kalau misalnya suami kita mau berangkat kerja keluar kota, itu kadang-kadang kita bete gitu ya. Atau suami kita misalnya ya di rumah sibuk sama kerjaannya, kita bete gitu. Terus kita marah-marah gitu, berharapnya kadang marah-marah itu kita nggak berharap suami kita untuk nggak pergi keluar kota, tapi emang ekspresinya lagi sebel aja dan ya udah gitu kan. Nah kadang-kadang anak-anak juga gitu. Jadi kalau suami kita misal pergi seminggu keluar kota gitu kan, kita nangis ya wajar ya, sedih gitu. Ya nggak apa-apa, saya sedih. Nanti ketika sedihnya hilang akan happy lagi. Gitu. Gitu Baik, ya terima Bunia kasih ya. ya Bu Leli. Ya, sama-sama. Jadi memang usia-usia segitu tuh tantangannya adalah anak mulai bisa manipulasi gitu ya, memanipulasi orang dewasa. Jadi kalau saya akan nangis deh. Kalau saya nangis segini nggak dipenuhin, aku akan lebih kenceng lagi nangisnya. Itu dia udah mulai ngerti itu. Jadi kita kalau udah punya aturan mesti konsisten dengan anak. Supaya anak nggak memanipulasi kita dengan tantrumnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Leli Nur Aziza. Insya Allah, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bunda Leda beserta ayah KPPK SD Islam Al-Mutakin yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya menutup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.